Nadiem Anwar Makarim, BA Bachelor of Arts, MBA Master of Business Administration. Lahir tanggal 4 Juli 1984. Beliau adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Biografi Nadiem Makarim. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mobile, Gojek berhasil berevolusi industri transportasi ojek. Fitur yang ditawarkan Gojek pun berbagai macam, seperti pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Semua ide itu berawal dari Nadiem Makarim. Masa kecil Nadiem Makarim. Dari berbagai sumber yang didapat, Nadiem Makarim, pendiri Gojek, lahir di Singapura 4 Juli 1984. Ia memiliki ayah bernama Nono Anwar Makarim yang berasal dari Pekalongan yang berprofesi sebagai pengacara, dan ibu bernama Atika Al-Gadri dari Pasuruan yang bekerja di bidang non-profit. Nadiem Makarim memiliki 2 saudara perempuan. Istri Nadiem Makarim bernama Franka Franklin. Mereka menikah pada tahun 2014 yang lalu. Dari pernikahannya ini, Nadiem Makarim mempunyai anak bernama Solara Franklin Makarim. Diketahui bahwa Nadiem Makarim mulai bersekolah SD di Jakarta. Kemudian ia lulus SMA di Singapura. Dari Singapura, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Lulusan Harvard University, dan selama setahun Nadiem Makarim mengikuti program Foreign Exchange di London School of Economics. Ia juga melanjutkan studinya di Harvard Business School, Harvard University, dan lulus dengan menyandang gelar MBA, Master Business of Administration. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey & Company, sebuah konsultan ternama di Jakarta, dan menghabiskan masa selama 3 tahun bekerja di sana. Diketahui pula, ia pernah bekerja sebagai CEO founder dan managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku, Presiden dari Zalora, dan mendirikan Gojek. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011. Saya tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Nadiem Makarim. Alasan sederhana itulah yang membuat Nadiem Makarim mencoba merintis perusahaan sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Gojek. Berbekal pengalaman kerja serta memiliki jiwa entrepreneurship, ide bisnis Gojek transportasi Gojek sendiri berasal dari pemikiran Nadiem ketika ia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya. Nadiem Makarim jarang menggunakan mobil karena mobilitasnya yang tinggi. Ia lebih sering menggunakan jasa ojek. Dari perbincangannya ini dengan para tukang ojek, ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya hanya menunggu pelanggan dan susah untuk mencari pelanggan. Di sisi lain, kemacetan Jakarta makin memburuk, maka dia membutuhkan sebuah layanan transportasi yang cepat serta pengiriman yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Awal berdirinya Gojek, kemudian pada tahun 2011, Gojek sebagai perusahaan resmi didirikan oleh Nadiem Makarim yang kemudian menjabat sebagai CEO Gojek. Awal berdiri Gojek, Nadiem mempunyai 2 driver Gojek dan sistem yang ditawarkan yakni via telepon call center, di mana pelanggan menghubungi langsung call center untuk mendapatkan driver terdekat. Pada waktu itu, jumlah karyawan Gojek masih sangat terbatas dan drivernya pun juga masih sangat terbatas. Namun keyakinan dari Nadiem Makarim akan perusahaannya membuat Gojek bisa bertahan hingga melaju pesat beberapa tahun berikutnya. Suntikan modal dari perusahaan besar layanan Gojek menawarkan kemudahan serta kecepatan dengan bekerja sama dengan para tukang ojek di bawah naungan perusahaan Gojek. Layanan Gojek, Nadiem Makarim menawarkan jasa pengantaran barang dan makanan, transportasi, serta jasa belanja. Gojek semakin berkembang setelah tahun 2014 mendapatkan suntikan dana dari perusahaan investasi asal Singapura yaitu North Star Group.
Perkembangan positif perusahaan membuat perusahaan ojek milik Nadiem Makarim tersebut juga mendapatkan suntikan dana pada tahun yang sama dari dua perusahaan, yakni Redmart Limited dan Simplistic Pte Ltd. Berikut biografi Nadiem Makarim. Gojek booming di tahun 2015, kemudian nama Gojek makin terkenal pada tahun 2015 ketika merilis aplikasi mobilnya, sehingga makin banyak menarik minat pelanggan baru yang menggunakan jasa Nadiem Makarim sendiri. Benar-benar memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kemudahan pelangganan menggunakan jasa Gojek. Para pelanggan Gojek dapat menggunakan aplikasi melalui smartphone mereka untuk memesan layanan Gojek. Selain itu, tarif dari Gojek didasarkan pada jarak tempuh dan pembayarannya dapat menggunakan kredit My Wallet. Awalnya, Nadiem Makarim pada awal mendirikan perusahaan Gojek, ia hanya membawahi 20 orang tukang ojek. Namun sekarang ia sudah memiliki lebih dari 300.000 orang tukang ojek yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia di bawah naungan perusahaannya. Gojek perusahaan teknologi transportasi nomor 1 di Indonesia. Segala inovasi ia lakukan sehingga bisnisnya kemudian banyak diliput oleh media sebagai perusahaan yang merevolusi transportasi ojek. Berkat kerja keras Nadiem Makarim, pendiri Gojek, dan para karyawan serta drivernya, kini Gojek merupakan salah satu perusahaan teknologi jasa transportasi nomor 1 di Indonesia. Perusahaan Gojek kini melayani lebih dari 50 kota di Indonesia dan memiliki lebih dari 300.000 driver yang tersebar di Indonesia. Nilai kapitalisasi perusahaan Gojek kini mencapai lebih dari 53 triliun rupiah. Hal tersebut menjadikan perusahaan Gojek sebagai salah satu perusahaan unicorn atau perusahaan trinitas startup dengan nilai valuasi lebih dari 1 miliar dolar. Itulah informasi mengenai biografi Nadiem Makarim, sang pendiri Gojek, dan kisah berdirinya perusahaan Gojek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.